Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Ketemu lagi seduluranku semua. Mohon maaf, belakangan ini banyak nggak buat video atau jarang buat video karena ya kan nggak mungkin, kesibukan kita buat video kan nggak mungkin. Nanti kerjaannya nggak selesai kalau divideoin semua. Jadi intinya gitu, seduluranku, bukan aku melemah atau adik-adik kurang semangat, bukan, tapi intinya pada kesibukan. Nah ini hari ini selain nanti tutor-tutor ringan, aku juga mau tunjukin sama saudaraku semua atau seduluranku semua. Ini golok yang berbeda sama yang kemarin yang taring kulon itu ya. Nah ini juga dari empu yang sama, yaitu Akang Latih yang di Pandeglang. Jadi aku dikasih 4 pieces atau 4 lembar ini. Jadi satu persatu aku latih. Dan ini sudah aku ukur gagangnya atau perannya sesuai dengan ukuran tanganku. Jadi nggak begitu besar. Dan bentuknya, alhamdulillah si Akang tidak pernah komplain, karena yang diutamakan si Akang kenyamanan si pemakai atau si pemesannya itu. Lebih dan kurangnya ya kita sendiri yang menyesuaikan, jangan langsung bergantung pada Akang atau pembuat manapun, jangan. Karena ya kita yang menggunakan, ya kita yang harus tahu bagaimana menyamankan saat dimainkan. Ini kayu dari, kalau ada yang tahu ini ya, nama ilmiahnya apa aku pun lupa, tapi seperti inilah seratnya. Nah ini istilah si Akang, mangga hutan, serat yang sangat bagus. Dia lorek-lorek seperti apa ya, ya sepintas seperti kalau di Mendau gerunggang bebare gitu mungkin ya, karena aku cuman sebatas lihat di YouTube, itu pun dari channel-channel saudara kita yang lain. Tapi pastinya ini kata si Akang, mangga hutan, salah satu kayu yang sangat ulet atau alot dan serat yang sangat kasar. Nah seperti ini natural, nggak di pernis, nggak diapa-apain, ya begini jadinya begini ya. Ini asli warna kayunya. Dan kalau talinya ini aku yang pasang sendiri untuk kenyamanan aja, karena kalau untuk golok latih aku lebih cenderung polosan begini, nggak pakai simpai. Nah bilanya seperti ini, panjang bila 23 lebih, atau bisa aku bilang 23 aja lah, karena 23 sampai batas ini, maaf ya, di ujung sini. Nah ada berapa senti sedikit, kurang dari 1 senti ujung turunnya ini. Nah ini, dan ini sebenarnya bukan polos bilahnya, tapi pamor. Tapi aku bersihkan gitu ya sebenarnya, karena speknya untuk latih. Tapi kekuatannya ya kekuatan kerja, karena dia kecil jadi nyaman tuh digunakan atau dilatih. Lebar pangkal bila pun nggak begitu lebar, paling-paling 3 sentian, nggak sampai pun. Oh iya, salam hormatku untuk para guru, khususnya guru silat golok. Aku tidak berani membeda-bedakan siapapun itu, tetap salam hormatku. Nah adapun putaran dan sebagainya dari yang aku bagi ini di channel ini, itu tidak terlepas dari para guru atau para abang-abang kita yang di Jawa, khususnya Jawa Barat, baik itu tanah Betawi ataupun tanah Pasundan atau Sunda, atau Banten sampai Cirebon. Jadi jika ada kekurangan dalam tutor atau berbagiku, memang sebaiknya abang-abangku atau seduluranku bertanya langsung atau kepada abang-abang yang abah atau babe. Sebentar ya lur, ada yang ketok-ketok, sebentar ya, ada yang kerja memang. Udah tutup pintunya. Nggak mungkin kerjanya ditunda, karena nggak selesai-selesai nanti kalau kita tunda terus ya. Jadi salam hormat aku buat seluruh para guru, karena aku nggak tahu yang benar mana, yang salah mana, aku nggak tahu. Aku hanya ingin mengajak, ayo kita lestarikan yuk tradisi dan budaya ini.
Jadi bukan aku menjelaskan ini dari ini, pasti tidak terlepas dari salah satunya abangku, Abang Herman Tong. Salam hormat kami, salam hormat aku Bang Jiung, para babe semua. Itu ya seduluranku ya, doakan abang-abang kita semua dalam kondisi sehat. Nah seperti ini bilanya. Ini pamor sebenarnya, tapi aku bersihkan. Dan speknya bisa kerja, bisa untuk latih. Kondisi tumpul, ya sangat tumpul. Ya cuman nggak tumpul kali. Nah nanti lambat laun pelan-pelan aku asah. Untuk pegangan sudah nyaman Akang. Gitu ya sebelumnya, kita lanjut. Tolak ukur atau patokanku dalam golok ya, khususnya untuk megang golok, aku tidak pernah berpatokan pada putaran ini atau putaran manapun. Aku jika yang minta maaf jika ini ku angkat gini. Nah ini kan agak naik dia, kita lihat dari depan ya, dalam kondisi seperti ini. Nah ini agak centang naik. Nah ini aku mengenali itu aja, harus bisa sampai aku luruskan gini ya lurusnya. Nah kalau dia berbalik-balik gini, nanti biasanya di sininya aku rapikan. Kalau bilang kan nggak mungkin kita kikis lagi. Dan ketebalan nggak tebal, nggak begitu tebal, lebih kurang berapa mili nih, paling nggak nyampe 4 ini seduluranku. Standarnya golok latih lah. Nah yang pertama, kalau ini kuangkat gini udah nggak lari, nah bisa dia lurus, dia gini, maksudnya sejajar lurus, nggak begini, itu aku anggap sudah bisa untuk kumainkan. Nah kalaupun terjadi kekeliruan sedikit lah peluang kelirunya, itu berarti itu golok udah nyaman ya. Sekali lagi, nah seperti ini caraku ya. Ini pegang seperti ini, di pangkal bila, nah naikkan, kemudian putar lagi. Nah ini, jadi saat ini sudah dapat, aku baru berani mulai menggunakannya gitu untuk berlatih. Nih, itu yang pertama caraku. Karena kalau diukur timbangan, nah ini agak jauh ini, senternya di sini. Nah sementara keseimbangan yang aku senang itu 2 jari lebih kurang dari pangkal bila ini. Nah di sini harusnya, kalau aku nyamanku, tapi ini di sini. Bentar ya, nah di sini. Jadi megangnya gini. Itu kurasakan saat nanti lemparan seperti ini. Nah kan nggak sempurna. Jadi kalau pegangnya di center sini, nah ini dapat naik dengan sempurna sekali lagi. Nah sekali lagi. Nah tapi kalau aku pegangnya di pangkal bila gini, nah ini agak sedikit ku lempar gini. Baru kemudian jika kondisi seperti ini, ya ini aku lempar seperti biasa gini. Nah aku balik nih. Nah tangan yang menangkap menunggu atau mengejar itu ya. Baru kalau dia keseimbangannya tadi aku bilang terlalu jauh, senternya lebih dari 2 jari, nanti saat sininya, nah ini aku sedikit dia terlempar. Nah jadi kalau mau dienakinnya ya harus dirasakan, nggak bisa kita berpatok. Nah ini udah kesini megangnya. Nah kan, nah jadi harus betul-betul dirasakan baru dapat. Itu kalau ini terlalu tengah, dia masih terlalu maju senternya. Nah ini jadi karena kurang beratnya gagang, maka kemarin waktu di Bogor aku pernah diskusi sama abangku, aku bertanya sama Bang Herman, cara Bang Herman di sini dikasih pemberat lagi, jadi dia dua jari dia udah center. Nah itu juga kendala kalau bila yang begitu lebih berat ke depan. Nah di saat diambil ini nanti kosong, maksudnya dia keseimbangan gagang nggak dapat. Nah ini makanya aku bilang sama Bang Herman, putaran ini ku jarang ku pakai. Nah ini seperti ini jarang, dan ya sangat-sangat jarang aku ganti dengan putaran seperti ini. Nah pokoknya intinya salam hormat lah buat abangku semua, abang kita semua. Itu yang pertama tadi ya. Setelah
Ini sudah dapat, aku ambil keseimbangan, ini udah naik, dapatlah gini. Nah ya, sekali lagi. Nah kemudian yang ini, nah simpanan seperti biasa. Jika ini saat aku putar ini dia ngelibas tahu nggak ya lur ya, apa yang ngelibas kalau di Jawa sananya? Oh ya, sekali lagi banyak nanya, aku orang mana? Kakek aku asalnya Banten, aku kelahiran Sumatera Utara. Sukuku sudah campuran antara Sunda dan Jawa. Lebih kalau ibu atau mama aku Jawa Timur, campuran Jawa Tengah. Kalau ayah aku darahnya Banten, berdarah Banten asli gitu kira-kira. Jadi aku dilahirkan di Sumatera Utara. Nah seperti ini. Dulu sebelum ketemu ya sama Bang Herman, saat turun gini aku pasti gini, aku kembalikan gini. Nah maka aku bilang kalau di dunia atau di seni lah ya, kita bicara seni, yang pertama kita abaikan rasa gengsi, malu bertanya, jangan gitu ya. Kita kalau mau bisa nolkan dan teruslah belajar, jangan malu, kira-kira begitu ya. Jadi caraku untuk ngetes ini golok bisa nggak aku pakai untuk latih standarku ya, maksudnya sedulurannya bukan standar secara umum, bukan seperti tadi itu. Yang pertama tadi ini, kalau ini sudah naik, nah aku angkat gini, dia seleraku, maksudnya kemauanku saat aku mau gini dia dapat, berarti ini golok sudah bisa. Nah ini putar. Nah jadi kalau mau aku angkat gini ya gini, kalau mau aku angkat gini ya gini, itu berarti keseimbangannya sudah ikut kepada mau kita gitu, kira-kira seduluranku. Nah yang kedua yang ini aku agak nyamping nih ya. Nah yang pertama aku angkat gini sejajar, ulangi, bila tajam ke depan ya, nih. Nah dan aku ini mengulang lagi karena dulu pertama aku belajar main golok sama kakekku itu dikenalkan bentuk bila seperti ini, golok kakekku ya, maksudnya candung. Kalau aku nggak kilap, aku nggak lupa, di ujungnya polos gini, nggak ada trisakti seperti Kiomas itu, nggak ya, polos seperti ini gini, dan tidak terlalu meruncing ya, seperti ini lebih kurang ya. Dan sini rapi, sangat rapi. Jadi aku standarkan sekarang salam budaya bentuknya seperti ini, candung bentik gini, sedikit centang naik gini, nggak lurus, nggak garis lurus gitu, nggak, dia agak centang ke atas gini. Nah baru turun. Ini yang pertama tadi udah dapat, yang kedua gini. Nah kalau ini mau kita dibuat seperti ini kalau udah nyaman nih, nah, nggak ada beban, maksudnya kita nggak menggeser-geser dia lagi. Nah ini aku anggap sudah dapat golok ini ya, walaupun ya cuman gini-gini aja ngetes ya pelan gini. Nah naik lurus, datar, miring, datar, miring gini, baru aku ambil gini. Nah gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu, yang kedua seperti ini. Kalau ini sudah dapat di jariku ini, gimana ya ngeliatnya? Gini lah, gini. Nah jadi gini dia. Ini udah aku anggap golok ini bisa aku pakai untuk seni langkah bermain golok.
Baru itu yang pertama, yang kedua itu tadi ulangi, yang pertama ini, baru yang kedua di sini. Jika ini nggak melihat sana sini, ini udah dapat sini atau sini datar. Baru yang keempat atau keberapa itu ya? Nah ini putaran ini. Nah kalau ini sudah aku rasa nyaman di tangan, dia nggak baling, ini aku berani katakan ini nyaman jika aku pakai. Itu semua kembali ke seduluranku. Nah biasanya aku rendah gini aja, nah main dekat gini. Nah jika ini sudah kuanggap ya, oh dapat ini gitu. Bentar ya Lur, tadi aku mandi bersih-bersih dan kemudian aku lepas cincin. Tapi nggak apa-apa ya, ada kok cincinnya tetap di sini biar nggak keletak-letok. Tapi ya nggak apa-apa lah dipakai ya. Mohon maaf seduluranku, tadi lupa aku. Langsung aja, takut keburu sore. Aku pakai yang ini ruby karena kekerasannya kan lumayan. Kalau ruby kepentok pun tahan gitu. Tapi kalau hadiah dari Akang Ustadz ini black opal, aku sayang takutnya kepentok. Waduh, tahu sendiri ya seduluranku ya, karena dia fosil. Ya dapat ya. Nah ini kalau udah dapat, kesini aku. Kalau ini udah nyaman, aku berani nyatakan, wah yang ini kayaknya saat ini jatuh di yang golok ini Akang untuk ku pegang, karena tanpa dikasuh dia. Putaran seperti ini nyaman. Tapi kalau dari kasuh nyangkut di kasuhnya. Nah seperti itu juga ulangi. Jadi seperti yang ini tadi, putaran 2 jari ini kalau tanpa dikasuh ini cenderung nyaman. Baru putaran ini juga nyaman. Intinya itu aja. Kalau yang keempat, pertimbanganku ini udah dapet, turunkan lagi, simpan. Nah ini udah naik, itu gua anggap sudah bisa. Nah ini kan ya. Nah ini ya. Baru yang ini. Nah jika ini udah dapat, dia nggak goyang, nggak lari sana lari sini, itu udah dapat buat aku ya. Karena nanti pasti gunanya banyak aku pakai sini. Nah baru simpan lagi, angkat lagi, ini ku simpan lagi, angkat lagi, ku simpan lagi. Karena kadang aku simpannya cuma gini aja. Putaran ini juga, kalau ini kan tergantung lebar tipisnya sisa pangkal ujung gagang golok kita. Kalau tipis kali ya sulit, pasti seperti ini tipis. Ini tipis, jadi untuk putaran ini bisa sekali 2 kali. Kalau lebih dari itu ya agak payah. Nah sini pakai jari 1. Nah jadi kesimpulannya, kelihatannya nanti yang terus akan gantikan si cakar ini kelihatannya Akang, walaupun masih ada 2 cadangan lagi. Tapi satu kemarin udah aku coba untuk spek kerja, itu enak Akang, berat. Maksudnya bilanya sangat berat. Dan ini tanpa rikaso, hanya ditumpuli pangkal, nanti kelihatannya ini. Karena aku coba simpan ini juga nyaman. Nah ini. Nah balik lagi pun nyaman. Jadi nggak bermasalah. Itu kira-kira yang jadi patokan aku mengukur golok untuk golok latih. Bukan pada putaran ini atau putaran sini, bukan sambaran sini, bukan pada simpanan sini, tapi dari yang tadi itu aku sebut. Karena aku senang pakai yang simpanan ini. Nah seperti sambaran ini pun aku nih jadi patokan juga. Kalau golok terlalu berat, ini sulit dibuat gini. Nah baru dibalik gini. Nah lagi. Nah kalau ini udah nyaman, ini udah bisa aku pakai untuk golok latihku. Setelah kenal Bang Herman baru, oh begini gitu. Seperti putaran ini. Ya, seduluranku ya. Ya walaupun ya udah gitulah kira-kira. Bang Herman juga
Intinya aku sama Bang Herman itu atau Bang Jiung dan Bang Jiung atau yang lainnya itu kami saling menghargai dan menghormati, saling menggurukan gitu kira-kira. Cuman aku yang nggak pernah enak di hatiku kalau dipanggil guru gitu, jadi udahlah berabang aja marabang gitu kalau di sini. Mobil lo tadi udah disebut kelemahannya ini sedikit karena timbangan. Jadi aku harus nyiasati saat mau lemparan ini ku majukan sedikit. Nah di sini istilah curi-curi pandai-pandai kalau di sini. Nah di sini jari manis ku tempel di sini biar bisa ngambil ngangkatnya nih. Nah kalau nggak dipakai dorongan jari manis nggak akan dapat nih. Nah malah kiri lebih cenderungnya aku bilanya di depan, cenderung kalau kanan aku bilanya di belakang gini saat disimpan seperti ini. Bentar ya bro, udah saat bila disimpan, aduh nggak bisa. Jadi kucuri di jari manis. Nah di sini baru angkat. Nah nyambung ya seduluranku ya. Ini tergantung coaknya. Jika coakannya ini nyaman ya pasti ya bisa gini. Nah diputar, dilatih. Karena ini sedikit agak besar goloknya. Ulangi karena goloknya agak panjang dari golok biasaku. Jadi ukurannya aku mulai membiasakan lagi ini di mana. Caranya begini kok. Nah berarti kalau di sini tangan posisi ini masih aman, nggak ngenai. Jadi udah masuk lagi kena. Kalau golok lama aku itu masuk sini nggak kena karena ukuran pendek, jadi ini agak maju maksudnya. Nah agak ke depan, nah itu udah kena celana. Itu ya kira-kira seduluranku ya. Nah jadi ngiring aku gini. Mungkin sebatas itu aja video ini. Nanti aku sisip yang lain-lain untuk tutor yang lain-lainnya ya. Intinya tetap semangat, jangan pernah nyerah. Dan aku ucapkan terima kasih buat adik-adikku yang di kandang, yang di ladang juga terus semangat. Alhamdulillah berkat doa seduluran semua, tadi sapi kita beranak lagi atau melahirkan lagi. Dan alhamdulillah anaknya jantan. Nanti videonya aku tampilkan. Aspan, Yopi dan yang lainnya semua bagus. Tetaplah belajarlah untuk sungguh-sungguh biar sukses yang kamu inginkan insya Allah tercapai. Bukan hanya bualan, bukan hanya ucapan mau ya lakukan, bukan mau hanya sebatas diucapkan. Lebih kurang begitu. Noris juga sehat selalu ya Noris ya, kerjasama yang baik. Terima kasih Akang. Ini nanti mau aku latih lagi cara cabut masuknya ini karena ini sesuatu yang baru. Ini masih meraba masuknya aku karena baru. Nah dapat. Dan sehat selalu buat Kang Eman karena ini yang buat Kang Eman juga sehat selalu, lancar rezeki. Dan doakan juga kami di sini Kang Eman, Kang Ustaz Latif biar semakin banyak yang meminati seni permainan golok, biar semuanya jalan gitu ya. Tutor nanti malam aja. Terima kasih, kira-kira segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.